Ngomong apa Pak, nih? saya mau nanya terkait untuk calon independen yang Pilkada 2024 itu Pak, Mhm. apakah peminatnya sedikit karena persyaratannya yang dibilangnya semakin rumit gitu Pak? Mhm. Terus apalagi biar jadi sekalian aja. Mungkin dari hasil persidangan yang di panel satu tadi, Mhm. bagaimana dari KPU? Mhm. Oke. Udah? Syarat calon independen pilkadanya dan juga syarat prioritas lawan. Sama ya kurang? Sama sosialisasinya tuh mungkin Pak, apakah karena waktunya yang terlalu sempit Pak, jadi dianggap kayaknya ini mepet banget gitu Pak? Hmm. Oke. Udah ya? Ya. Hafal nggak Bang? Apal. Oh, iya. Kan semuanya topiknya pilkada. Cuman satu aja yang sidang di sini kan. Saya ngomongin sidang di sini dulu ya. Ini hari apa nih? Selasa ya, tanggal 7. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Masih berlangsung sidang sengketa hasil pemilu khususnya untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Saya hadir di panel 1. Agenda hari ini melanjutkan KPU menjawab berbagai macam permohonan dari berbagai macam pihak. Jadi mulai hari Senin kemarin agendanya lah KPU menjawab berbagai macam permohonan yang pada pekan yang lalu sudah disampaikan dalam sidang-sidang baik panel 1, panel 2 maupun panel 3. Jadi kesempatannya sekarang KPU demikian juga menjawab hal-hal yang kira-kira ditanyakan langsung oleh majelis di dalam persidangan. Termasuk agendanya adalah pengesahan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk oleh pihak termohon KPU. Jadi masih berlanjut. Sebagaimana kita ketahui, bahkan di panel 2 tadi malam dan juga hari ini sidangnya sampai malam ya. Kalau yang lainnya kan pagi sampai siang dan kemudian dilanjutkan lagi siang sampai sore. Memang perkaranya banyak sekali. Dan rencananya pekan depan Mahkamah sudah mulai membuat putusan terhadap perkara-perkara ini, diantaranya apakah layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian atau tidak. Kalau tidak layak, maka kemudian akan diputuskan untuk selesai sampai di sini. Bagi yang kemudian oleh Mahkamah dianggap layak perkara yang dilanjutkan, buktinya meyakinkan, maka kemudian akan dilanjutkan dengan persidangan-persidangan pembuktian. Nah, di tengah-tengah kami KPU ini menghadapi sengketa hasil pemilu, terutama pemilu legislatif ya, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Tahapan pilkada sudah mulai berjalan, di antaranya ditandai dengan pembentukan badan ad hoc. Jadi untuk badan ad hoc ada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, di seluruh wilayah Indonesia sudah dilakukan serangkaian kegiatan, itu seleksi rekrutmen, dan pada hari Senin kemarin sudah dilaksanakan tes tertulis. Nanti setelah itu akan dilanjutkan rangkaian tes berikutnya. Demikian juga untuk badan ad hoc yang berupa PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa kelurahan, itu sudah mulai dibuka pendaftaran. Jadi basisnya di tingkat desa kelurahan ya. Kalau PPK kan basisnya di kecamatan. Dan kemudian nanti setelah PPK, PPS sudah siap terbentuk, nanti menyusul KPU akan membentuk petugas untuk pemutakhiran data pemilih ya. Nah, rangkaian ini semua yang melaksanakan di tingkat oleh KPU kabupaten kota. Walaupun badan ad hoc ini nanti PPK, PPS, Pantarlih itu akan melaksanakan tugas juga kegiatan pemilihan gubernur. Jadi ketersediaan badan ad hoc ini nanti setidak-tidaknya di bagian awal itu akan membantu tugas-tugas KPU kabupaten kota untuk kegiatan pilkada, diantaranya dua hal besar. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Sebagaimana kita ketahui pada hari Kamis yang lalu ya sudah dilaksanakan penyerahan data penduduk potensial pemilih pilkada dari pemerintah kepada KPU, dan itu nanti akan jadi bahan untuk pemutakhiran data pemilih. Jadi setelah nanti disusun sebagai data pemilih oleh KPU pusat, akan dikirimkan kepada KPU provinsi dan diteruskan pada kabupaten kota untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih atau coklit, pencocokan penelitian atau verifikasi faktual door to door dari rumah ke rumah.
dan itu nanti akan melaksanakan dipimpin oleh KPU kabupaten kota masing-masing, dan pelaksananya nanti ada PPK, badan ad hoc berupa PPK, PPS, dan juga ada petugas pemutakhiran data pemilih. Selain itu, keberadaan PPK, PPS itu juga nanti akan membantu KPU kabupaten kota menjadi tim verifikator, melakukan verifikasi di lapangan untuk bukti dukungan bagi calon kepala daerah yang maju berasal dari calon perseorangan. Apakah dia calon gubernur, wakil gubernur, atau bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, kalau lewat jalur perseorangan itu harus mengumpulkan sejumlah dukungan dari pemilih di wilayahnya. Jadi kalau dia mau nyalon gubernur di provinsi A misalkan, maka jumlah penduduk yang punya hak pilih atau pemilih di provinsi itu berapa. Menurut Undang-Undang Pilkada sudah ada persentasenya berapa batas minimal dukungan. Demikian juga calon kepala daerah untuk bupati, wakil bupati, wali kota juga ada begitu. Di masing-masing kabupaten kota jumlah penduduknya berapa, itu dijadikan ukuran berapa persentase pendukung dan sebaran yang harus dipenuhi. Untuk itu semua nanti dilakukan lebih awal ya, dibanding dengan calon dari partai politik. Kalau calon dari partai politik mungkin prosesnya adalah ikut seleksi di tingkat internal masing-masing partai politik. Tetapi nanti kesempatan untuk mendaftarkan diri di KPU, baik itu KPU provinsi maupun kabupaten kota, waktunya sama pada bulan Agustus 2024 ini. Jadi dari segi waktu, durasi waktu untuk tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada sebenarnya standar sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya seperti pilkada 2020 maupun pilkada 2018. Jadi tidak ada istilahnya waktunya terlalu mepet dan seterusnya, enggak. Menjadi terasa mepet kan karena di tahun yang sama 2024 ini diselenggarakan pemilu. Jadi kemudian partai juga masih punya kesibukan belum selesai untuk urusan pemilu dan sudah harus mulai rekrutmen dan seleksi untuk calon-calon kepala daerah untuk keperluan pilkada. Demikian juga KPU, urusan pemilu belum selesai tuntas semua, tapi kemudian harus mulai mengerjakan tugas-tugas pilkada. Saya kira itu dulu ya. Boleh satu lagi, kalau itu apakah karena adanya pertambahan persyaratan? Enggak ada, karena undang-undangnya belum berubah. Undang-undang tentang pilkada belum berubah. Terakhir yang mengatur tentang syarat-syarat calon, syarat pencalon itu Undang-Undang Nomor 10 2016. Jadi tidak ada perubahan tentang syarat pencalonan, misalkan dukungannya berapa, persebarannya bagaimana, tidak ada perubahan. Demikian juga kalau melalui jalur partai politik, maka partai secara sendirian atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan kepala daerah adalah punya kursi minimal 20% kursi di DPRD tersebut atau minimal 25% suara sah di daerahnya masing-masing. Cukup ya?